Sulawesi Utara di Kamboja. Seperti kita ketahui belum lama ini ada beberapa ya, puluhan mungkin ya, puluhan orang Sulawesi Utara yang mencari kerja di Kamboja, dan ada persoalan ya, ada persoalan yang tentu mungkin kalau di media massa terutama di Sulawesi Utara sudah banyak yang mengetahui. Dan saat ini kebetulan kami telah mengundang ada dua eh, tenaga kerja lah atau korban ya, karena ini ada persoalan, dan ada Bung Acel selaku pengacara atau kuasa hukum daripada 34 korban tenaga kerja ya, proses tenaga kerja di Kamboja. Dan untuk itu kita akan, sebelum kita bincang-bincang, tentu seperti biasa saya akan memperkenalkan ini Cecilia, kemudian Jovan dan Bung Acel Mewengkang selaku kuasa hukum. Dan Tribuner seperti biasa tentu setelah saya memperkenalkan diri, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung tanya-tanya ke ketiga orang ini ya, ketiga narasumber. Saya langsung ke Cecilia. Ini tentu banyak orang yang suka di Sulawesi Utara, suka untuk bekerja di luar negeri. Karena katanya gaji lebih tinggi. Tentu harapan, dream kita adalah bagaimana untuk mendapatkan penghidupan yang layak ketika kembali ke Sulawesi Utara. Dan ini yang ke Kamboja ini, Cecilia, awalnya gimana Cecilia tertarik untuk bekerja di Kamboja? Kan mungkin kalau orang Manado pikir Kamboja mungkin sama mirip-mirip dengan Indonesia atau negara ketiga lah. Tapi katanya negara yang lagi berusaha maju. Cecilia mendengar pertama atau mendapat informasi gimana kemudian berpikir untuk ke Kamboja? Boleh diceritakan? Memang waktu itu nggak sengaja, saudara kan tanya buat PCR, terus kita tanya kan mau kemana, saya bilang mau kerja. Oh, kerja kemana? Ke Singapura pertama. Dia ngomongnya ke Singapura. Nah terus kita tanya, dapat tawaran kerja dari mana, lihat di mana maksudnya. Terus dia bilang kebetulan teman kerja di sana. Nah pas itu kita tanya, masih ada nggak lowongan, bisa nggak kalau misalnya kita masukin lamaran lagi kayak dia kan. Terus dia bilang nanti mau tanya dulu ke temannya. Nah setelah itu dia bilang, itu kapan itu kejadiannya, kapan, tahun berapa? Bulan Juli 2002 iya, ya, 2022, 6 bulan lalu. iya. Nah terus dia bilang coba langsung kontak ke orangnya ini, dia yang udah kerja di sana katanya. Pas saya Di Kamboja tanya, atau di Kamboja, di Kamboja? iya di Kamboja. Pas saya tanya, dia memang langsung bilang kerjanya itu bukan di Singapura, kalian itu nanti berangkatnya lewat Singapura katanya gitu. Tapi kerjaannya itu di Kamboja. Nah waktu itu saya tanya, oh iya kerjanya apa? Katanya cuma terima telepon. Gaji dijelaskan juga, gajinya, fasilitasnya, gajinya $800 katanya. Itu juga gaji $800. Dolar ya di sana ya? Iya, kita terima dolar, iya. Gajinya $800 itu untuk training, masa training. Jadi langsung ini jadi pikirannya kan, oh aduh bukan main, untuk gaji masa training aja udah besar kayak gitu. Nah penasaran kan, saya tanya ke saudara juga kan, kebetulan karena saudara juga mau berangkat. Emang perusahaan apa? Kata dia perusahaan manufaktur emas. Nah pas saya tanya ke temennya kasih link ke saya. Kita itu ada macam-macam perusahaan. Nah yang kita mau kerja itu yang linknya yang ini. Terus pas saya cek, ada ya di link ini ya. Tapi pas kita udah sampai di Kamboja sana, kita tahu ternyata link yang mereka bagikan itu untuk perusahaan besar yang memang ada di Phnom Penh. Tapi kalau kita itu bukan di Phnom Penh, kita itu di Poi Phet. Tapi bagian dari perusahaan itu ya? Enggak. Oh lain ya? Iya, kayaknya mereka juga skimming nama perusahaan besar yang ada di Phnom Penh, biar calon pekerjanya juga yakin bahwa ini memang benar-benar. Ini bukan di Phnom Penh, di mana namanya daerah? Poi Phet. Itu salah satu kota kecil di Kamboja. Terus gimana? Nah, habis itu dia suruh saya kirim berkas. Terus dia bilang kalian di sini nanti dapat fasilitasnya, ada gym,
Terus dia bilang juga kita di sini tuh gedung baru, terus gedungnya itu tenang aja, nggak ada orang asing, semua kita orang Indonesia pekerjanya. Memang dari awal lumayan sanksi ya kan, mikirnya kok pekerjanya bisa orang Indonesia semua. Nah kita tanya juga, terus bahasa yang dipakai gimana, kan kita kerja di Kamboja, targetnya itu orang yang pelanggan kita itu orang mana. Tenang aja, nanti ada translator. Jadi kita mikirnya ternyata ada translator ya. Terus dia juga artinya bilang, sampai di sini masih masuk di akal iya, dan terus dia bilang 1 minggu itu kurang lebih training kinerja kerja, kata dia. Bos nanti nilai, nanti ada 2 bulan untuk training. Kita juga nggak ngerti sih maksudnya itu apa, tapi trainingnya gimana dia cuma ya. bilang ada 2 bulan training lah, karena kita mikirnya gajinya $800, mungkin yang itu maksudnya. Oke. Emang sempat nanya pekerjaan itu seperti apa sih, minta bayangan. Kalian cuma terima telepon aja, terima telepon, kayak marketing gitu. Oke. Nanti juga dipandu, tenang aja, nggak usah khawatir, kita di sini banyak orang Indonesia, jadi nggak perlu takut, di sini bukan orang asing, kata dia kayak gitu. Artinya di Kamboja, tapi kalau di situasi kerja kayak di Indonesia. Iya, banyak seperti di Indonesia. Terus dia juga kan pakai bahasa Indonesia waktu itu. Nah, dia jelasin perusahaan kita itu ada di beberapa negara, ada di Dubai, ada di Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Pokoknya ada 5 apa 6 gitu negara. Nah, setelah itu kita masukkan berkas. Nah, kita di proses keberangkatannya itu 3 hari. Aku 3 hari. Iya. Ini ceritanya waktu sudah di Kamboja atau masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Via mana? Via Jakarta? Kita berangkatnya itu dari Manado ke Batam. Oh, Manado. Iya. Masih ada ya penerbangan ke Batam waktu itu? Tapi waktu itu transit Jakarta. Iya, jadi nanti di Batam itu baru dia jelasin ke kita. Kita di Batam itu katanya nanti dijamu sama bos besar. Nah, di situ lumayan sanksi juga, tapi karena bareng saudara kan kebetulan. Jadi mikirnya ya aman kan sama saudara sama suaminya. Dia saudara juga ngomong di sana kita tuh nanti ketemu sama bos besar. Nah, bos besarnya itu nanti jamu kita kayak pengenalan gitu, semacam pengenalan. Bos besar itu di Batam ya? Iya, di Batam semacam pengenalan biar dia tahu calon-calon orang-orang yang mau kerja di perusahaan dia, katanya gitu. Nah, pas sampai di Batam ternyata pas kita lihat kayak bukan bos besar tapi kayak semacam agent, tapi karena dia cuma sendiri, jadi ya kita kesampingkan lah pikiran yang aneh-aneh kan, mikirnya kan yang penting udah di Batam. Nah, di Batam katanya mau proses untuk pembuatan paspor. Nah, pembuatan paspor, medical check up. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah kita tuh kloter kita cuma 5 hari. 5 hari itu udah ada jadwal buat berangkat ke Kamboja. Nah, memang udah agak ragu di situ karena dia ngomongnya gini, dia coaching kita kan di Batam, dia bilang kalian itu nanti mau lewat imigrasi. Nah, imigrasi itu udah tahu kan, pertanyaan tuh macam-macam katanya. Nah, dari situ kita udah ragu. Kan kita kerja kan, katanya ada visa kerja juga kan. Kok kita kayak ini, tapi ada ketakutan dengan imigrasi. Tapi dia langsung bilang kan gak perlu takut. Kita di sini visa karena berhubung kalian itu prosesnya harus cepat, katanya dia. Pembuatan paspor dan lain sebagainya. Pasti imigrasi lumayan curiga katanya. Kenapa buat di Batam sementara kalian orang Manado? Tapi nggak apa-apa, intinya kalian bersandiwara aja buat liburan, katanya bersandiwara buat liburan pas lewat imigrasi Batam gitu. Dia cuman coaching kita yang pokoknya artinya yang dimau oleh bos di Batam bahwa kamu itu bilang bahwa lagi liburan turis lah ya. Iya, kita turis. Iya. Nah, kita berangkatnya itu dari Batam naik kapal ke Singapura waktu itu. Dari Singapura baru kita ke Phnom Penh. Pesawat. Nanti dari Phnom Penh kita ke Poi Phet itu naik taksi yang udah disediain perusahaan. Sejauh itu belum mencurigakan ya, belum setelah Singapura, Phnom Penh, kemudian ke lokasi. Iya. Wajar-wajar aja ya. Terus? Soalnya kan semuanya kan difasilitasi. Yang paling utama kan mereka bilang akomodasi semua ditanggung perusahaan. Ada target, katanya ada target. Tapi target itu nggak mempengaruhi gaji. Dia ngomongnya target itu nggak mempengaruhi gaji. Nah, yang mempengaruhi target itu hanya bonus. Jadi kita kan mikirnya gaji kan udah lumayan.
Kalau memang udah, terus kalau nggak dapat target, udah nggak usah mikirin. Kita di sini kerja tim, katanya ada leader, dan pasti kalaupun ada yang nggak bisa capai target, kita nanti saling bantu. Nah, ya pikirnya, oh lumayan berarti situasi kerjanya juga lumayan kan, sama-sama orang Indo, jadi kayaknya untuk beradaptasi mungkin lebih bisa Lebih ini cepat lah. cepat itu maksudnya. Oke, pas sampai di Poipet, dikasih semua kan, dikasih kamar, dikasih kebutuhan kita lah buat di sana. Kayak spray, bantal dan lain sebagainya itu pokoknya semua diatur perusahaan. Nah, pas mau kerja dibagiin kayak hard dokumen kan untuk dibaca. Di situ ada ketentuan-ketentuan ya, loh kok ini ada denda, ada ini, tapi belum mikir ke sana karena kan belum turun kerja. Kebetulan waktu itu memang Ininya aturannya bahasa Indonesia ya? iya, udah ditranslate ke bahasa Ke bahasa Indonesia. Indonesia. Iya, terus kita mikirnya kan pertama ini baru, katanya kita baru. Memang waktu itu pas kita sampai di Poipet itu kita di satu gedung itu baru kurang lebih 20 orang mungkin, masih baru. Jadi kita mikirnya oh mungkin masih masa penyesuaian. Kita kan yang bulan pertama, aku terlebih khusus bulan pertama sama bulan kedua itu masih kayak penyesuaian aplikasi. Jadi kita belum kerja benar-benar yang kerja yang kita tahu itu penipuan, belum. Tapi memang udah ada kisi-kisi dari orang yang sudah kerja di sana. Kita kan sempat nanya, ini kerjaannya sebetulnya apa? Mereka langsung to the point, kalian tuh di sini kerjanya penipuan katanya. Tapi udah ikut aja alur bos, lihat aja gimana. Perasaannya gimana waktu kerja ini penipuan? Langsung ada mau protes atau gimana? Iya, atau... memang kita langsung protes. Cuman kata mereka di sana, kita tunggu aja dulu. Kan kita ada visa kerja. Nggak mungkin kita dikeluarin visa kerja sementara pekerjaannya ini nggak legal. Oh oke, visa kerjanya berapa lama? Katanya 20 hari karena kan memang masa berlaku visa kita buat masuk ke Kamboja kan cuma 30 hari. Ya. Nah katanya 20 hari itu langsung diganti dengan visa kerja. Yang bilang ini kerjanya penipuan, karyawan yang lebih dulu di sana, Iya, orang Indonesia. yang udah di sana, yang sudah kerja, yang sudah tahu aplikasinya itu seperti apa. Nah, Sisilia waktu itu gimana? Kan tadi sempat protes, tapi ada saran dari ini ya, dari yang senior bahwa jangan dulu, kemudian gimana terus setelah itu jalani gimana sampai ada persoalan gimana? Nah, yang pertama kan kita lumayan lama untuk beradaptasi dengan aplikasi karena memang pengenalannya itu lewat Facebook. Nah, prosesnya itu memang lama karena untuk cari pelanggannya itu kita kayak temenan dulu gitu di Facebook. Jadi memang agak lama untuk prosesnya. Nah, sementara kita pengenalan aplikasinya, aku sama kloternya aku tanya ke teman mereka yang udah lebih dulu di sana. Kloternya Sisilia berapa orang? Ada 11 orang. 11 orang. Iya. Orang sini semua, orang iya, Manado. Orang Manado semua. Terus tanya ke dia, kata dia, tenang aja, aku udah cek semua. Ya karena dia lebih dulu di sana, jadi mungkin teman-temannya juga sama saudaraku juga mikir, oh ada perlindungan dari dia, kita pokoknya ikuti dia aja. Kalau memang dia juga bilang ke kita kalau memang ada macam-macam dengan perusahaan-perusahaan di sini, karena memang waktu itu udah santer kan berita-berita viral tentang Kamboja kan, jadi kita udah takut yang setrum-setrum. Nah kita pikirnya udah sampai ke arah sana. Kalau enggak kita mau minta pulang begini, enggak, tunggu dulu, kita lihat prosedurnya dulu, kata dia juga kayak gitu. Jadi kita ikut dia kan, memang 1-2 bulan udah langsung kelihatan sih, kayak ada orang-orang kayak kita lah, misalnya sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit kan kita bantah kan, kok kenapa bisa gini kan, begini, ya pokoknya istilahnya kalau orang Manado, istilah orang Manado kayak cari soal begitu, biar bos dari pihak perusahaan ya yang ini atau dari kita yang dari awal sudah ini, karena protes dengan situasi, dengan keadaan ya, dengan sebenarnya pekerjaan tapi kan sudah nggak bisa bikin apa-apa ya. Itu tempat tinggalnya di situ, kerjanya di situ. Iya. Semacam mes atau gimana? Itu semacam gedung 6 lantai. Nah di situ ada 1 lantai buat kantor, 1 lantai lagi buat tempat tinggal. Ada beberapa kamar, cewek sendiri, cowok sendiri. Tribuner saya kira ini menarik ya. Jadi menarik sekaligus tentu memberikan wawasan ke kita bahwa bekerja di luar negeri tentu ternyata tidak segampang yang
yang kita bayangkan. Kemudian pekerja, ketika kalian cerita dari Sisilia tadi, ketika masuk di situasi kerja semacam sudah terjebak ya, sudah terjebak, tidak bisa membuat apa-apa kan. Ini jarak dari lokasi pekerjaan ke bandara berapa ratus meter atau berapa lama? Kalau daerah kita sendiri ke Phnom Penh itu kurang lebih 9 jam. Wow. 9 jam baru sampai di Phnom Jadi Penh. seperti Sulut ke Palu mungkin. Iya, kurang lebih. Kurang lebih. Itu jalan darat. Iya, Jalan darat ya, jalan darat. Saya ke Jovan. Jovan, sama-sama dengan Sisilia. Beda kloter, Pak. Beda kloter. Tadi Sisilia mungkin ya sudah mewakili banyak orang untuk cerita. Paling mirip-mirip kan ceritanya. Jovan, sejak kapan atau momen apa yang membuat Jovan kemudian protes dan menginginkan pulang? Waktu itu ada momen di mana orang itu diharuskan potong gaji kalau orang nak capai target. Gaji sama 800. Iya. Jadi yang diterima $800. Oh, Yang tidak. diterima itu Yang diterima $500, 500. 300-nya itu di deposit. Oh, 300 itu dibilang katanya buat deposit kita nanti pulang setelah selesai kontrak nanti. oh 800 tapi yang dikasih 500, yang 300 deposit artinya di perusahaan, Iya. Iya. di rekening perusahaan bukan di rekening kita ya. Iya. Waktu itu cara penggajiannya apa? Apa langsung ke rekening Jovan atau mungkin misalnya ke perusahaan ya, atau apa, artinya gimana? Penggajian di sana dikasih cash. Oh bukan ini ya, di cash langsung ke pekerja, Ke karyawan-karyawan. karyawan. Nah tadi ada yang pemotongan gimana kemudian? Waktu itu kami protes, terus hampir kacau di sana. Terus dirubah, tidak ada lagi. Nggak ada potongan. Nah, potongan sudah tidak ada. Berapa hari lanjut dipotong lagi. Kita sempat protes juga lagi waktu itu. Itu suka berapa bulan kerja kong dapat potongan? Itu sempat 1 minggu 2 minggu. Masih baru 1 minggu 2 minggu setelah kerja atau 1 minggu pas tuh potongan itu dia hilang dong. hilang kong ada ulang? Ada ulang cuma 1 minggu berikutnya. Ada kejanggalan, saya sebut kejanggalan ya, kejanggalan ini setelah berapa bulan bekerja di Kamboja? Setelah 1 bulan, 2 bulan, atau 6 bulan? 1 Kan bulan. sebelum itu berarti kan normal-normal. Terima 500 cash dan 300 janji, itu semacam kontrak atau apalah ya. So kasih 1 kali, oh napa ini sekian. Itu untuk 500 terima cash itu untuk $500 itu untuk berapa tenggang waktu, berapa kalau kontrak misalnya berapa lama? 6 bulan, 3 bulan? Ya, kami juga sempat protes soal kontrak itu. Waktu sebelum sampai di sana di Kamboja, kontrak itu mereka bilang 6 bulan. Terus sudah sempat kami tanda tangan di surat itu 6 bulan. Terus sempat juga dirubah, diganti 1 tahun. Sempat juga protes waktu itu di Terjebak. perusahaan. Terjebak. Diganti serta tanda tangan. Iya. Semua sudah tanda tangan, terus yang 6 bulan itu cuma digaris, terus diganti 1 tahun. Oh di formulir itu ada pilihan ya, ada semacam ini 6 bulan 1 tahun. Jadi kami diharuskan itu dipaksa harus 1 tahun. Meskipun sudah protes, tetap diharuskan harus 1 tahun kontrak. Kemudian ini kan sudah nggak bisa bikin apa-apa. Kemudian ini kan ada di Sulut ada kurang lebih 34 ya. 33 dari Sulut, satu orang Palembang. dari Palembang. Puncaknya gimana? Artinya ketika teman-teman merasa orang so ada apa-apanya ini dirugikan dan merasa dibohongi, bahkan gimana? Kejadian waktu itu sempat ada kekacauan.
teman kami itu sempat dipukul oleh satpam di sana. Orang Manado. Iya. Sempat dipukul, terus terjadi kekacauan antara orang ini dengan yang di satpam di sana. Terus sempat itu sudah selesai kacau, teman kami itu katanya akan dibawa di kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Tapi waktu itu kenyataannya Tompe Tamang itu dibawa di kantor polisi, terus disuruh hajar sama bos besar di sana. Polisi Kamboja ini. Iya, polisi Kamboja ya. Polisi Kamboja. Dihajar di sana, terus bos besar ini patron perusahaan. Ini 3 orang ini Tompe Tamang ini dia cuma biar di jalan di Vietnam tanpa paspor, KTP dan HP. Waktu itu orang tahu dong keadaan di sana. Orang kurang berpinjam HP pak orang sana, kabar orang. Di Kamboja. Tolong akang, orang sudah di Vietnam ini. Cuma ada biar begitu di jalan. Sempat juga jadi keributan pada saat itu, jadi orang semua mengamuk. Bilang petugas besar itu katanya mau dipulangkan dengan baik. Kenapa 3 orang ini boleh sampai di Vietnam tanpa sepengetahuan orang? Nah, Yang 3 orang ini nanti yang bagian dari 33 orang yang datang di Sulut itu. Beda. Oh beda. Oh beda, Mereka enggak di datang. luar. Mereka yang pulang lebih dulu. Oh, ada orang pulang lebih dulu. Dari Vietnam itu pulang ke ini. Terus waktu itu kami protes dan akhirnya mereka 3 orang ini sampai di Jakarta. Nah, terus keadaan itu sudah mereda di dalam perusahaan. Terus kami dikasih pilihan yang mau pulang, berdiri, kumpul sendiri, yang mau tinggal, bersendiri. Jadi waktu itu pas sudah begitu, orang 34 orang ada di tim yang semua suka pulang. Eh. Itu bosnya orang Indonesia atau orang Kamboja? Bos yang di perusahaan itu Cina asli. Mar komunikasi dengan Jovan dan Sicilia bagaimana? Penerjemah ada? Di sana ada translator. Oh, translator ya. Translator itu dia orang Palembang. Bung Acel sebagian ya terang sudah mendengarkan akan keluh kesah dari Sicilia dan Jovan. Bung Acel, gimana kalau Bung Acel selaku pengacara mendapat informasi soal ini dan memilih untuk membantu akan? Oke. Ya. Jadi pada awalnya kami dari Mumbara Law Firm itu dihubungi salah satu keluarga daripada korban ke-34 orang ini. Mengatakan bahwa dorang pe suami, dorang pe saudara itu ada penyekapan di Kamboja di perusahaan. Akhirnya coba orang komunikasi kita bilang coba kasih connect dengan teman-teman yang ada di sana agar supaya kita berarti tahu persis. Boleh komunikasi. Boleh komunikasi. Tahu persis dorang pe keberadaan. Akhirnya coba kontak pada orang, sempat video call itu malam-malam. Melihat dorang ada di satu ruangan dan dorang menyampaikan, Pak, torang sudah nak makan 3 hari. Torang badiam di sini karena sudah dapat ancaman. Ancamannya seperti apa? Bosnya mereka selalu mengancam akan disetrum, dan akan dibawa ke kantor polisi, dan biasanya katanya di kantor polisi organ akan dicabut yaitu ginjal dan akan dijual. Nah itulah mereka takut di situ. Ada ancaman ini. Ada ancaman oleh bos yang sebagai agen sebenarnya dia. Sebagai agen yang membawa mereka. Bosnya orang apa? Orang Indonesia itu yang agen itu? Enggak, kalau bos perusahaan Cina asli. Tetapi agen orang Malaysia. Orang Malaysia. Orang Malaysia Kamboja lah. Kemudian usaha apa yang langsung dilakukan oleh usaha yang pertama yang kami lakukan, karena pada saat itu tengah malam kami coba menyurat. Sempat live di Facebook. Pertama mengatakan meminta tolonglah kepada pemerintah. Karena belum ada tanggapan, saya coba menyurat kepada Presiden, Ketua DPR RI, waktu itu ke Kapolri juga, ke Menteri Luar Negeri, ke Menteri Ketenagakerjaan,
ke Menteri Hukum dan HAM, ke Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota Tomohon, Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Selatan. Karena data mereka ada yang dari Manado, Tomohon, Minsel, dan Minahasa. Karena mendesak saat itu melihat mereka so siksa di sana, nggak dapat makan Pak, nggak bisa keluar, nggak bisa beraktivitas. Kita ambil kesimpulan berarti itu disekap. Karena tidak bisa makan, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya akses itu ditutup. Berarti saya mengambil kesimpulan dorang disekap. Seperti itu. Dan akhirnya coba jam 4 pagi waktu itu mengirim surat ke presiden dan lain sebagainya. Cuma karena belum ada tanggapan sampai jam 11, dorang video call lagi. Pak, torang pe waktu kurang 15 menit. Dorang video call. Karena memang itu pintu dorang sengaja tutup pintu. Karena mau dapat panggil satu-satu ini. Mau dapat panggil satu-satu. Dapat panggil untuk? Dapat panggil untuk waktu itu apa? Untuk dibantu pulang. Dibantu pulang, tetapi harus bayar denda. Berapa? Dendanya? Kalau kita sendiri waktu itu 45 juta. 45 juta. Tapi rinciannya pas kita minta itu apa saja, maksudnya kenapa sampai ada 45 juta. Katanya itu urusan perusahaan. Kalian cuma bayar dan nanti kalian bisa langsung pulang. Tapi mengingat karena 3 teman kita dipulangkan dengan cara seperti itu. Sebelumnya juga kita punya 1 teman yang dipulangkan secara paksa. Iya. Oh ada orang Indonesia. Sebelum kejadian kerusuhan yang kita bentrok sama security, itu kita sebelumnya ada 1 teman kita yang dipulangkan secara paksa waktu itu. Dengan gaji, dengan dipotong sekian. Lagi kerja, terus dipanggil. Katanya ke atas dulu ketemu sama bos. Pas dia ke atas nggak taunya, menurut dia yang cerita, dia bilang pas ke atas langsung disuruh beres-beres tas, koper dan lain sebagainya, langsung dibawa ke bawah, langsung diseret buat dibawa pulang. Nah kalau kita semua nggak protes, yang teman-teman kerja, kita semua mau kerja waktu itu, kita protes. Terus bos cuma bilang, dia dipulangkan secara baik-baik. Kalian bakal tahu dia pulang di Indonesia. Dia dipulangkan karena kinerja kerjanya yang kurang dan lain sebagainya. Nah kita minta kenapa dia harus dipulangkan secara diam-diam. Kalau waktu itu nggak bertepatan teman kita lihat dia di luar, kita nggak tahu dia udah dipulangkan. Kalau memang perusahaan bertanggung jawab ke kita yang notabene karyawan, kenapa harus dipulangkan tanpa karyawan yang lain tahu? Kenapa alasan apa sampai dia dipulangkan? Nah, Jovan, tadi saya tertarik kayak gini. Yang ada ancaman organnya akan di ginjal itu keluar dari orang perusahaan itu atau dari siapa? Iya, dari orang perusahaan dan juga termasuk dia yang rekrutan. Yang Cina, orang Malaysia. Cina Malaysia. Dia yang mengancam bahwa dia informasinya dari dia, dan dia juga sampaikan ke teman-teman kita yang masih mau bekerja. Dan waktu itu kita berkumpul di 1 kamar. Nah teman kita 2 orang datang, salah satunya penterjemah. Nah dia bilang, kata bos, kalian kalau nggak mau pulang, nggak mau ketemu sama dia, kalian akan dilaporin polisi. Nah kita kan secara kita temenan kan, sama-sama karyawan, kita tanya, memangnya kenapa kita dipolisikan? Katanya nggak tahu, pokoknya kalian dipolisikan dan nanti kalau masuk penjara, biasanya kalau masuk penjara di Kamboja itu, apalagi warga negara asing, pasti diambil ginjal 1. Jadi bukan cuma dari agen yang orang Malaysia itu yang info ke kita, ada juga teman kita yang kerja di sana juga info ke kita. Katanya disuruh sama bos yang Cina. Jadi langsung pikir itu mungkin harus. Iya. Jadi artinya ya memang belum ada benang merah ya bahwa perusahaan ini, tapi dengan ancaman itu tentu memberikan takut kan. Jadi memang menarik. Pada saat itu kita tanya, ngoni mau pulang, kalau ngoni nyak ada doi lebih baik kok kabur jo. Dan kabur jo, asik kok 34 orang kabur. Pak, dorong pesatan banyak. Dorong pesapam tinggi-tinggi besar. Torang nggak mampu, torang cuma 34 orang, apalagi di sini ada cewek 7. Kalaupun mau kabur, boleh Pak. Torang bawa diam tengah malam, torang kabur keluar. Tapi perjalanan dari Poipet, dari Poipet ke Phnom Penh ke KBRI itu 9 jam.
Mau pakai apa torangnya? Dadoi waktu itu belum terima gaji semua. Torang mau pakai apa? Masa berjalan kaki. Sedangkan perjalanan darat dengan auto 9 jam. No bagaimana torang, Pak? Begitu. Akhirnya ya sudah kita bilang sabar, bilang bikin viral. Itu memang kita yang perintah untuk bikin viral. Artinya Karena supaya zaman diketahui, iya, ya. agar supaya diketahui. Karena zaman sekarang kan no viral no justice. Iya. Jadi tidak viral, tidak ada keadilan. Bedakan. Makanya coba bikin viral, tetapi memang sampai jam 11 siang itu belum ada respon. Coba menghubungi salah satu wakil ketua DPR RI pada saat itu. Pada saat itu Pak Dasko, saya coba telepon beliau untuk minta tolong agar supaya mereka dibebaskan dulu dari perusahaan itu karena sudah disekap. Kenapa sudah disekap? Ada di satu ruangan, tidak dikasih makan, ya, bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, nih boleh bikin apa-apa, Ya. Pak. Gitu. Akhirnya lapor, dorang dibebaskan di perusahaan. Dan ingat, di kepolisian Poipet itu, mereka diperiksa. Waktu ada petinggi kepolisian Poipet, mereka itu diberikan keterangan seluas-luasnya, sebebasnya dorang. Begitu ada yang namanya petinggi polisian Poipet pergi, dorang didesak juga untuk backing nama bagus nih perusahaan. Jadi dirubah lagi dorang BAP pada saat itu. Jadi cuma ketika ada polisi Kamboja. Iya, jadi ketika ada petinggi polisi Kamboja pada saat itu dorang keterangan sesuai dengan apa yang dorang rasa, dorang alami di sana bahwa ada ancaman dan lain sebagainya. Begitu kepolisian ini petinggi pulang, dorang didesak lagi untuk merubah semua dorang keterangan. Seperti itu. Ini ya betul-betul memang ya di skap lah ya. Iya, di sekap. Ini ya. Kemudian gimana kan ini sudah diviralkan. Waktu di viral pihak perusahaan gimana? Apakah mau menekan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman atau langsung oh iya silakan pulang? Iya, waktu setelah bos tahu kita lapor ke KBRI, dan sebelum bos tahu kita lapor ke KBRI kan memang ada teman-teman kita lain yang udah baca kan, karena viral di Lambe Kawanua waktu itu. Nah, bos tanya, ini yang posting siapa? Dia pokoknya tunjuk kita. Kalian pasti mungkin nggak tahu ini yang posting siapa. Kebetulan untungnya yang posting itu bukan akun 34 orang ini. Jadi yang posting itu istri dari salah satu 34 orang ini. Jadi kita yang viral itu waktu istri itu chat ke kita. Iya. Minta tolong, itu kita screenshot, memang lupa tutup DP nama. Ya gitu. Memang lupa tutup DP nama karena pada saat itu cepat-cepat. Nah, karena orang tolong kurang 15 menit. Saya enggak dapat tahu ya yang tuh satu orang itu yang DP istri. Oh ini DP istri, enggak ketahuan ya. Waktu itu sih enggak dapat tahu, soalnya bos masih tunjung-tunjung, dia masih main nuduh waktu itu. Dia bilang, "Enggak, dia tahu," katanya, "sudah ada orang info." Tapi kita yakin dia pasti belum tahu. Karena dia cuma bilang dia tahu, tapi dia enggak bisa kan ditakutkan bukti. nanti diancam ya. Itulah yang sama dia bilang ke kita, "Mau lapor KBRI? Silakan coba lapor KBRI. Tunggu aja KBRI jemput kalian itu 2 sampai 3 bulan. Silakan kalau mau main-main sama saya," dia bilang ke kita kayak gitu. Nah, terus yang agen ini ya, yang orang Indonesia kan. Yang orang Indonesia ini. Karena kan kita nggak bisa ngomong langsung kan sama bos yang Chinese kan, dia nggak bisa bahasa Indo, kita nggak bisa bahasa Cina. Jadi dia kayak perantara buat kita. Jadi dia yang sering ngancam itu justru dia ya. Justru dia. Atas nama bos besar ya. Iya, justru dia. Dia yang selalu intimidasi kita. Pernah juga sempat chat sama lampirkan foto paspor, dia bilang, "Coba saja main-main sama kita. Perusahaan kita itu invest $1 miliar di Kamboja. Kalian terlalu berpikir idiot," katanya, "untuk ancam officer immigration di sini. Karena memang kalian bisa apa?" Dia bilang, "Kalian bisa apa gitu di negara orang." Dia bilang. Tapi di situ apakah dominan orang Indonesia yang pekerja atau ada orang Kamboja juga, orang Kamboja di situ kerjanya cuma security sama pembantu. Yang di sana ya? Iya. Yang di gedung kita. Di gedung itu. Iya. Yang lain itu orang Indonesia yang semua. Lain orang Indonesia semua. Kok apa banyak orang Nado dang ini. Artinya gini, kan ini kan seluruh Indonesia. Kita terus terang berpikir mungkin ini agensi ini berdarah Nado atau apa segala sehingga orang Nado yang jadi tujuan atau gimana ini?
Jadi gini, untuk kenapa banyak orang Manado di sana? Karena memang ada beberapa orang Manado yang menjadi perekrut. Oh, Tapi masih tinggal di perusahaan sana. perusahaan sana. Nah itulah Orang yang udah dikasih gaji lebih tinggi. Iya, itulah dorang kasih gaji lebih tinggi sehingga bungkamlah. So itu dong ambil pekerja dong ambil dari Manado. Dorang ambil dari Manado semua. Jadi perekrut itu ada orang Manado, ada 3 sebenarnya, ada 3 orang Manado, tetapi 1 yang masih di sini, 2 yang ada tertinggal di sana. Cuma kan, 1 orang itu sebenarnya dia sebagai pekerja juga, cuma ada persyaratan yang dia tidak bisa ikuti, makanya dia kembali lagi ke Manado. Ke Manado ya. Gitu. Jadi kan begini sebenarnya kalau ini perusahaan bagus dengan cara yang benar, tentu ini menguntungkan. Ini kan menguntungkan sebenarnya. Ya, artinya menguntungkan begini, di tengah orang punya banyak warga yang membutuhkan pekerjaan, tentu menguntungkan. Hanya kan ini karena ada persoalan. Ini karena ternyata perusahaan ini tidak benar lah ya. Ini perusahaan ini dia, sehingga ini. Kemudian gimana setelah sudah berhubungan dengan Bung Asel, kan yang ditakutkan waktu itu kan nyawa terancam istilahnya kan, nyawa terancam kan ini gimana pun di negara-negara orang ini di Kamboja walaupun orang Manado banyak. Nah, gimana waktu itu setelah sudah berhubungan kemudian tentu ingin pulang atau gimana? Waktu itu sih kita cuman berharap Pak Acel bisa koordinasi dengan KBRI dan cepat-cepat, makanya terus sampai bilang Pak Acel nah apa-apa biar belum mau balik ke Indonesia, yang penting keluar dulu dari ini gedung. Karena orang ngerasa orang di sini itu sudah terancam. Pertama, orang semua itu di lantai 3. Setelah ada pemisahan yang mau pulang dan yang mau tinggal, langsung bersuruh orang-orang yang satu paling lantai, banyak pulang atau tinggal? Tinggal sekitar berapa orang? 150 kurang lebih. Banyak juga ya. Yang pulang cuma 34 ini ya. Yang mau terus pulang. gimana yang di lantai 3? Dipisah. Katanya yang dari lantai 3 itu naik ke lantai 4 semua yang mau kerja. Nah, ditinggalkanlah kita yang 34 orang itu. Dan sudah dikasih makan. Karena memang ada kita kayak rapat begitu, ada bos yang Chinese, ada penerjemah. Nah, penerjemah bilang kalau untuk tempat tinggal masih disediakan, tapi kalau untuk makan tidak disediakan untuk 34 orang yang mau pulang. Kemudian Bung Acel gimana? Ini kan mereka kemudian Bung Acel berusaha supaya secepat-cepatnya selain meminta viral gimana? Jadi pada intinya pada saat itu karena nyawa mereka sudah terancam, dorang itu sudah dapat makan. Memang pada saat itu suruh cepat-cepat, cuma memang dari posisi KBRI Phnom Penh ke Poipet itu membutuhkan waktu yang lama, 9 jam. Akhirnya, dari KBRI Phnom Penh dari KBRI kan posisinya ada di ibu kota. Ibu kota namanya Phnom Penh. Itu ke Poipet tempat mereka 9 jam. Kan dia ada semacam konsulat mungkin Indonesia. Iya, ada. Makanya itulah yang orang pakai di sana. Orang bilang, "Pak, yang penting orang keluar dulu dari sini." Akhirnya ada orang lokal di sana, orang koordinasi dari sini untuk melaporkan ke polisi Poipet. Nah, lewat juga KBRI sudah berkomunikasi dengan orang. Akhirnya dari kepolisian Poipet itu langsung gebrak itu tanpa. Kasih keluar pada orang, 34 orang. Dari situlah jadi polisi ini yang mengeluarkan ya. Dari polisi, iya. Tapi orang itu sudah di dalam ruangan tidak diberi makan kurang lebih 3 hari. Memang orang menderita sekali, Pak. Menderita sekali. 3 hari tidak makan, 3 hari di dalam ruangan, 3 hari juga dorang tidak bisa bikin apa-apa pada saat itu. Dan untunglah tidak kurang lebih tidak sampai 1 hari kepolisian Poipet jemput dorang. Nah dari situ baru si bos besar ini si yang dari Malaysia ini baru kasih dorang pe paspor masing-masing. Kan ada di tangan Pak dia. Dia kasih. Baru dia kasih. Itu pun didampingi oleh polisi. Waktu dikasih ya? Waktu dikasih di Poipet ya. Iya, kalau tidak didampingi mungkin dia belum kasih. Didampingi mungkin nggak mau kasih. Nah pada saat itu dorang diperiksa. Dari situlah orang coba menyurat ke presiden dan lain sebagainya terkait dorang pe kepulangan. Nah, dorang pe surat. Setelah ditangkap, setelah
Viral. visa Sokase. Ya. Orang kan so digrebek polisi. Oh, ini tinggal di mana? Orang tinggal di mana waktu Dorang itu ditempatkan di kepolisian sana. Selama berapa hari? Berapa lama? 3 hari. 3 hari. Ya. Di penjara atau cuma di ini? Enggak, cuma di kantor. Di kantor. Cuma di situ. kantor itu. Nginap situ ya? Itu ambil keterangan kok pada saat itu. Iya. Dorang ambil keterangan. Untuk pemulangan. Iya, untuk keterangan terkait apa yang dorang rasakan di sana. Nah, disitulah yang kita bilang rubah-rubah BAP. Gitu. Rubah-rubah BAP. Jadi hari ini dorang pe keterangan asli, deh besok dorang pe keterangan untuk menguntungkan perusahaan. Begitu. Supaya Jadi ya, kita mau pertanyakan yang ada ambil sampel ini pihak Indonesia yang mana? Yang dorang punya asli atau dorang punya tuh palsu? Jadi menurut artinya dorang dalam keadaan ditekan. Nah, Ada dorang yang dalam keadaan ditekan. ditekan. Pada saat itu dorang melapor terus ke kita. Ada di perekaman. Pak, kenapa dorang ditekan? Kenapa dapat suruh bikin perusahaan begini. Kita bilang jangan. Jangan, tetap kuat hitungan ida rasa. Tapi susah juga, Pak. Translator biar dorang bilang A, kalau translator bilang B. Nah, iya. Itu. Nah, akhirnya dari situ coba dorang menyurat. Akhirnya dorang dibawa dulu katanya mau dibawa ke KBRI. Tetapi ternyata tidak. Dorang dibawa ke detensi. Imigrasi. Kamboja. Selama berapa hari? 3 hari lagi. 3 hari. Untuk dipulangkan, kalau sudah imigrasi kan untuk ini kan? Iya, untuk dipulangkan. Tetapi setelah kami koordinasi, ternyata menurut mereka semua ada ada KBRI, ada Kemenlu Direktorat Perlindungan WNI, ada Polda, ada Divisi Hubungan Internasional, ada Disnaker dan BP2MI itu mengatakan dorang itu bukan TPPO. Tapi secara pandangan hukum dorang sebagai kuasa hukum, dorang itu bukan pergi mandiri, kong cari kerja di sana. Ada agen yang ini. Tetapi dorang itu ada yang rekrut. Berarti dorang itu diperdagangkan. Dorang di sini janji pertama customer service. Iya. Customer service. Tetapi begitu sampai di sana ternyata sebagai scammer untuk menipu warga sendiri. Banyak yang teman-teman korban waktu chatting pribadi waktu sementara urus bilang, "Aduh, Pak, masa torang mesti makan torang pe anak dan istri doi begini." Jujur, Pak, torang ini cuma kuasa. Tapi karena mendengar dorang pe kisah pilu, torang sesama dengan torang pe kakak, torang pe adik, torang pe saudara pada orang. Menangis juga dengar itu kata-kata begitu. Gitu. Masa torang mesti makan torang pe istri dan anak, torang pe keluarga. Sampai ada yang berdosa pak keluarga bahwa dorang bukan kerja begitu. Karena enggak enak. Iya. Karena dorang pe pekerja, tapi itu karena keadaan. Dorang memang sadar. Dorang memang itu sadar bahwa dorang itu scammer. Tapi apa daya, Pak. Nggak bisa bikin apa-apa dorang. Nggak bisa bikin apa-apa. Makanya sangat bersyukur dorang sekarang ada di Indonesia. 3 kloter. Yang pertama tanggal 26, kedua tanggal 27, dan ketiga tanggal 28. Itu dibantu untung ada orang baik yang membantu pada orang Pak Dasko untuk proses pemulangan tiket. Karena Pak dorang soalnya terima gaji sudah apa begitu. Soalnya dadoi apalagi mau dibebankan Pak keluarga. Keluarga kasihan juga. Banyak yang tidak mampu. Oh iya, gitu. Saya mencari doi kan. Mencari doi, dorang itu ke sana untuk cari doi. Kong tiba-tiba meminta uang 30 juta. Nah, itulah tugasnya orang untuk membela pada orang 34 orang ini seperti itu. Puji Tuhan tentu sudah datang di sini sampai di sini dan upaya-upaya selanjutnya dari orang adalah ini 30 berapa? 34. Ya, itu yang sudah sampai di Manado. Semua sudah sampai di Manado. Dari 34 korban, 33 warga Sulut, 33 sudah di Sulut dan 1 warga Palembang, 1 sudah di Palembang. Artinya sudah sudah aman semua, sudah ada di sini semua dan upaya selanjutnya adalah sebelum Natal lagi ya. Sebelum Natal lagi. Tapi karena tiket karena tiket dan prosedur yang ada di imigrasi Kamboja, ini boleh 1 kali.
Oh. Jadi itu harus dipisah 3 kloter. 3 kloter ya. Gitu. Ini boleh 1 kali pada Aturannya saat itu. dorang ya. Aturannya dorang dari Kamboja sana. Dan apa namanya? Untuk selanjutnya orang pasti akan mau cari ini perekrut ini. Perekrut. Ya, karena dia yang ini. Karena dia yang bawa sampai dorang siksa di sana. Perekrut ini orang Manado. Ya, orang Manado. Orang Manado. Orang Manado. Dia anggaplah kaki tangan bos kan? Bukan kaki tangan, tapi dia kepercayaan. juga bukan juga kepercayaan, tapi dia juga sebagai apa namanya, cuman pencari di sini. Dia offer yang orang Manado yang ada di sana. Orang Manado itu yang ada di sana kirim Pak, itu bos Malaysia. Gitu. Istilahnya kalau kaki tangan ya mungkin dompet kaki tuh DP tangan dengan kepala ini ya orang Malaysia begitu. Ya. Gitu. Tapi ya intinya seperti dikatakan tadi bahwa mereka ini adalah korban karena ada yang merekrut ya, ada yang merekrut, dan tentu bagi siapa saja yang ingin mengubah kehidupannya tentu berpikir ya seperti tahu, apalagi dengan gaji di $800 kan, berpikir kan ini baru awal ini. Ini berapa bulan di Kamboja? Berapa lama? Berapa ini? Kalau saya 5 bulan. 5 bulan. Ini menarik, mungkin para Tribuners juga ingin tahu. Tahu kan bahwa ini penipuan, itu yang ditipu itu di mana? Di orang Kamboja atau ke Indonesia atau ke Malaysia? Yang tujuannya targetnya itu orang Indonesia. Berarti mungkin karena itu pakai orang Indonesia. Iya. Makanya waktu tahu begitu kan dia ada main-main apa itu kan, kemarin juga ada yang ditangkap kan yang di ini. Jadi pasti ketahui waktu tadi kan sempat dikatakan protes. Waktu protes karena tahu bahwa ini penipuan, yang bos itu bagaimana? Yang leader atau apa? Kalau kan ada operator atau apalah, dong sisil, kemudian mungkin ada ini. Cuman biasa sih dorong bilang penanggung jawab. Penanggung jawab ya. Ya. Waktu tahu protes-protes begitu, kita kan cuma kita 1 bulan itu di lantai 1. Jadi di perusahaan yang beda. Nah, sementara masuk 1 bulan, nah bos ketemu dengan kita, bos bilang kamu itu mau dipindah katanya. Nah terus teman-teman yang lain bisik-bisik, berarti dijual itu artinya dijual. Hah? Waktu itu sempat kaget kan. Nah kita langsung tanya ke bos, maksudnya ini dijual? Oh bukan, dipindah perusahaan, beda lagi. Sama-sama suami waktu itu. Bos bilang sama-sama suami. Oh ya oke, karena kita pikir sama-sama suami. Dan waktu itu suami juga bilang aplikasinya beda sama yang lantai 1. Ya kita pikir itu pindah ke perusahaan lain mungkin beda. Siapa tahu aja enggak menipu kan, sama yang di lantai 1. Ternyata sama saja, tetap penipuan. Kok sama ini? Tetap menipu. Pada intinya dorang ini sadar dorang itu sebagai scammer, tetapi dorang korban karena ada yang merekrut. Jadi korban penipuan pekerjaan. Iya. Dan terjebak lah. Dorang terjebak, nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa. Ya kalau paspor itu ada di tangan pada orang pada saat itu, lari dorang Pak. Iya. Gitu. Memang ketentuan ya, kebanyakan itu ya dia juga untuk mengamankan pekerjaan. Betul. Dia. Paling dia tahan memang ini paspor kan. Iya. Sampai di kantor langsung kumpul paspor dengan alasan mau bikin visa. Iya, dan dia bagian mungkin ada di yang ditanda tangan bahwa harus paspor akan dikasih atau gimana? Enggak ada di kontrak, enggak ada. Jadi memang betul dorang ada kontrak, tetapi kontrak itu dirubah. Awalnya kan memang CS di kontrak itu. Kontrak yang pertama awalnya waktu masih di sini dikasih lihat, customer service cuma 6 bulan gitu. Begitu sampai di sana, yang lucu dorang rubah ketika dorang tanda tangan. Iya Kang, artinya jadi artinya dorang rubah ketika teman-teman setuju, tanda tangan dulu, tapi dorang setuju CS dengan kerja cuma 6 bulan. Tetapi dirubah DP halaman muka gitu. Jadi dorang kalau mau bilang dorang salah tanda tangan kontrak, saya kiranya enggak, dorang korban. Enggak bisa bikin apa-apa. Iya. Gitu. Tribuners, menarik ya, tentu kasus ini boleh dikata kasus ini bukan satu-satunya ya. Ada yang mirip-mirip, cuman mungkin
ada yang cuma di daerah ya, di daerah, artinya cuma di Indonesia. Ini di Kamboja. Tapi menarik ya ini di suatu di Kamboja yang ternyatanya yang menjadi target adalah di Indonesia. Kemudian pekerja yang direkrut adalah orang Indonesia. Orang Indonesia yang dijebak. Ya, kenapa dijebak ya? Karena ternyata waktu di perekrutan pekerja dikatakan sebagai customer service bukan untuk perjudian atau hal-hal yang negatif. Tapi yang terjadi seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Cecilia dan Jovan. Ini tentu ya ditayangkan juga di Tribun Bakudapa ini sebagai supaya para stakeholder juga memahami ya kejadian yang sebenarnya. Karena Bung Marcel sebelum ini kan banyak versi ya, banyak versi cerita, ada macam-macam lah. Tapi saya kira dengan bincang-bincang ini sudah terbuka ya secara ini gimana mereka dijebak, kemudian untungnya mereka kan komunikasi boleh kan. Itulah keuntungan mereka masih bisa berkomunikasi dengan orang walaupun cuma di Manado. Makanya kan ada beberapa waktu orang bilang, Pak cepat, kita cuma bilang kasihan kita di Manado tidak bisa bikin apa-apa, kita cuma bisa komunikasi gitu. Dan kalau di Manado kan hukum Indonesia yang dipakai. Iya, dan kalau di Manado kan hukum Indonesia. Lalu Kamboja orang nih tahu orang hukum bagaimana harus belajar lagi kan? Harus belajar lagi apa-apa gitu. yang jadi aturan ya yang ini. Tapi ini menarik ya, menariknya adalah bahwa ada 30 lebih ya pekerja asal Sulawesi Utara yang mengalami ini. Dan ini dari kan tadi bilang ada dari Manado, ada dari ini berapa daerah yang ada. Kalau Cecilia dari mana? Dari Manado. Kalau Jovan? Tomohon. Jadi ada ini, dan kalau lihat dari cerita tadi kebanyakan dari ini ya, dari teman. Baku tahu dari teman ya. Baku tahu dari teman, kemudian lewat Batam ya, dia punya mobil ini. Dan yang menariknya tanpa kerja di Kamboja, agen orang Indonesia, DP Bos orang Malaysia. Artinya makin ini ya, makin Bung Asal ini sebagai pengacara ini makin kompleks ya. Kompleks. Dan saya kira kejadian-kejadian yang mirip ini bisa jadi akan makin banyak. Makin banyak karena kita melihat bahwa ternyata proses pencarian naker yang ilegal ini berkembang, modus-modus untuk berusaha meyakinkan orang kan jadi berkembang ya. Jadi berkembang. Kan kalau pikir ya, selama kenapa ada orang betah juga selain ini. Ini orang Bakudapa kan orang Indonesia terus. Betul. Orang Indonesia, orang Manado. Jadi ini kan kalau di ruangan situ, walaupun di situ dapat rasa rupa di Manado. Karena ini mungkin ketika keluar di itu baru dapat lihat luar negeri, dapat lihat Kamboja. Baru setelah ini kan ini. Dan mudah-mudahan ke depan nanda terjadi kembali. Dan sekarang apa usaha-usaha yang akan dilakukan? Mungkin ini terakhir untuk bincang-bincang ini, Bung Acel, kira-kira apa ke depan yang kan ini Sobale, tapi kan mungkin bukan kan harus melapor mungkin ke ini, ada hal-hal yang saya tidak tahu secara hukum memang, apa. Secara orang 34 orang memang sudah senang dan bahagia karena orang setiba dengan selamat, 33 di Manado dan 1 di Kamboja. Tetapi secara orang hati belum puas, Pak. Karena begini, beredar di luar sana dorang ini kasihan dorang nama baik. Dorang ini malah seakan-akan bukan korban, tapi dorang ini sebagai pelaku. Itu yang membuat dorang hati berat. Makanya untuk selanjutnya orang semua akan berupaya mengumpul lagi semua untuk berkoordinasi dengan Polda agar supaya benar-benar ini TPPO akan terbukti.
agar supaya orang petamang-tamang kasih yang penama baik bisa dipulihkan. Dan perlu juga masyarakat tahu bahwa dorang ini bukan pekerja malam, bukan karena pekerja sempat ini juga ya. sempat. Jadi Dorang ini bukan pekerja malam, bukan pekerja ART, bukan juga pekerja judi online. Tetapi dorang ditipu oleh agen untuk menipu warga Indonesia. Jadi dorang ini adalah murni korban. Menurut saya TPPO. Seperti itu. Cukup mungkin seperti itu. Ya. Terakhir, Sisilia datang di sini kan digaji itu masih dikasih oleh bos itu gaji atau ditahan semua di sana? Gaji bulan terakhir nggak dikasih. Tapi sebelumnya, artinya saya mau, apakah datang di sini masih ada gaji nggak ada bawa atau memang kosong sama sekali? Nggak ada, karena 5 bulan itu sekalian dengan yang sebelumnya kan proses pemulangan kan orang 1 bulan kan kurang lebih. Kan orang melapor itu waktu itu ke Pak Acil kan awal Desember kan Pak Acil. Tanggal 8. Tanggal 8 Desember. Sementara proses penggajian di perusahaan itu ketika orang masuk 1 bulan bekerja dulu, lewat 15 hari baru Jadi orang yang terima gaji. berarti cuma tuh gaji terakhir kan nggak ada apa, gaji Desember. Gaji November atau Desember? November. Desember ya. Dan syukur juga proses pemulangan relatif nggak ada keluar stoi, mungkin kurang kecil-kecil mungkin ada, tapi kalau ini ada yang membantu. Kalau Asal gimana? Jovan. Waktu itu ya sudah dapat no. Dari bulan Gaji terakhir itu, ya, gaji terakhir. Ya. dapat. Berarti bukan kontrak dorang kalau dorang gaji per ini. Iya. Kalau Jadi dorang itu memang ada semacam perjanjian lah. Perjanjian lah digaji ini itu, tapi pada kenyataannya tidak sesuai juga. iya. Jadi kalau Dan bilang kontrak, herannya juga ini perusahaan sejaman sekarang masih gaji masih apa? masih cash. Masih cash kan. Kaget Itulah juga kalau, tuh. jadi itulah maksudnya kalau mau bilang kontrak kan harus sesuai dengan apa yang ditulis dalam kontrak. Tetapi tidak sesuai berarti menurut saya itu bukan kontrak lah. Kontrak ya. Bukan Nggak tahu kontrak. apalah ya. Nggak tahu apalah. Iya, Karena kontrak itu kalau mau bilang kontrak perusahaan rubah-rubah kan lucu juga. iya. Tapi kalau orang juga mau tuntut, kalau di Indonesia masih bisa toh. Orang tuntut rubah-rubah kontrak, tapi ini di negara sana. Iya. Jadi begitu. Dan Tribuners saya kira menarik ya akan perbincangan ini bagaimana kisah pilu dari 34 warga negara Indonesia, 33 warga Sulut di Kamboja, dan tentu semoga ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan juga tentu harapan kita bahwa kejadian ini tidak berulang ya. Tidak berulang. Sehingga tentu ini juga menjadi tanda awas bagi kita untuk berhati-hati untuk mendapatkan informasi untuk pekerjaan di luar negeri yang tentu menjadi dream banyak orang di Indonesia, di Sulawesi Utara. Tapi kalau orang tidak hati-hati maka akan terjebak seperti kasus ini ya. Dan tentunya saya Asul Mintang dari Tribun Buku Dapa tentu pertama mengucapkan terima kasih kepada Bung Asel ya. Terima kasih. Sudah pengacara Terima kasih. Sulawesi Utara top yang juga saya kira ke Jakarta juga yang boleh membantu ke para korban ini ya. Tidak semua tentu pengacara bisa melakukan ini, tapi Bung Asel tentu terima kasih. sudah memberikan waktu ya untuk mengurus akan Sisilia dan Jovan dan teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara ini. Dan ada satu yang hampir lewat, kita biasa kasih ada closing statement. Closing statement apa saja ya, mungkin harapan ke apa atau apa saja. Mungkin Bung Sisilia duluan baru ini. Silakan. Mungkin kalau harapan untuk khususnya untuk warga Manado, setidaknya jangan nilai dari keburukan kita, kita bekerja di sana sebagai penipu, tapi nilai dari apa yang kita rasakan dan kita alami untuk bisa kembali Di Indonesia ya. Iya, pulang kembali. Ya. Jovan, silakan. Kalau dari kita ya,
Sama juga nggak usah nilai orang dari orang pe keburukan dari di berita-berita itu. Setidaknya boleh mau lihat orang pe kondisi bagaimana sebenarnya, orang pe keadaan. Orang bersyukur sekali boleh sampai di Indonesia. Waktu saya masih di sana, orang berpikir mungkin memang semua kurang terakhir terakhir mungkin. studi di sini orang sudah mau sampai di Indonesia. Mar puji Tuhan orang boleh sampai di Indonesia, terlebih lagi di Manado. Ya, Bung Asel silakan. Oke, tentunya hal ini menjadi suatu pelajaran paling berharga bagi setiap kita manusia. Karena ketika kita tergiur dengan pekerjaan, kita sudah lupa karena bahwa kita mempunyai mungkin ada undang-undang yang berlaku seperti itu. Artinya ketika kita mau mencari bekerja, nggak apa-apa lewat jalur pemerintah saja. Ya. Karena kalau lewat jalur pemerintah Lebih aman. Ya? lebih aman, dilindungi dan lain sebagainya. Ada BP2MI, ada Disnaker, silakan cari tahu pekerjaan lewat sana. Dan bagi teman-teman yang ingin bekerja di Kamboja, lebih baik hati-hati. Karena saya sudah kedua kalinya. Ini sudah yang kedua kalinya memulangkan yang bekerja di Kamboja. Pada saat itu 10 orang, 2 warga Sulut, dan ini 34 orang, 33 warga Sulut. Jadi hati-hati dan tetap semangat, dan satu juga kasih viral supaya ada keadilan. Gitu. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang ini ya. Tentu setiap orang kan ada kesempatan kedua ya. Iya, ada betul. kesempatan kedua, dan ya pergunakanlah dengan baik kesempatan ini sehingga boleh hidup yang lebih bagus lagi ya. Dan boleh membanggakan orang tua, keluarga terdekat, masyarakat, dan tentu membanggakan kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bokdapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.